Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, teman-teman ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah dari Bali Mengaji. Alhamdulillah subuh hari ini ya, tanggal 21 Syawal 1443 Hijriah atau tanggal 22 Mei 2022. Alhamdulillah kita dikumpulkan dan ditakdirkan oleh Allah untuk gathering ya ini. Ya, gathering ya di tepian Danau Buyan. Ya, Singaraja. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan rutin insyaallah, mudah-mudahan ini. Ya. Ya, mudah-mudahan ya, pertemuan kita ini semakin menguatkan ukhuwah di antara kita. Ukhuwah di antara kita. Ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya yang pendek, singkat, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kalian selesai menyelesaikan satu program, baik itu program untuk ibadah kalian maupun untuk rutinitas kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fansab, buat program yang baru, buat agenda-agenda yang baru. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan setiap agenda atau program yang kita buat itu seluruhnya, baik itu urusan keseharian kita. Kalau urusan ibadah insya Allah semuanya niat karena Allah. Tapi juga urusan bisnis kita juga seluruhnya diorientasikan ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita barusan melalui bulan Ramadan. Seluruh ibadah, kegiatan ibadah kita, baik siam kita, qiyam kita, kemudian tilawah Quran kita, ya, rukuk kita, sujud kita, seluruhnya ya, dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ibaratnya seperti charger. Dicas kita ini. Tergantung sekarang ini baterai yang ada di diri kita ini. Ini baterai apa namanya? Litium. Ya. Atau baterai yang kualitasnya ecek-ecek. Ya. Yang langsung lowbat, begitu selesai lowbat. Nah, itu lem biru namanya itu. Ganti saja ente, ya. Lempar apa B-nya itu? Beli baru, ya. Lempar dan beli baru. Nah, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Ya. Kita baru saja melewati bulan yang mulia dan kita terus masuk bulan Syawal ya sebagai awal
dari rutinitas kita. Maka jangan sampai ya baterai yang kita charger kemarin ini segera hilang, segera hilang. Akan tapi kita berupaya untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ini dalam firman-Nya, dan ini sebagai kajian kita hari ini, yaitu dalam surah Fussilat ini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah untuk menganut agamanya. Karena yang namanya iman ini berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidaklah satu jiwa itu beriman kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk beriman. Kita menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kemudian berikutnya, tsumastaqamu. Kemudian dia berupaya untuk istiqamah. Berupaya untuk istiqamah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau ini. Yaitu apa yang dimaksud dengan istiqamah ini? I'tarafu wa nataqu wa radu bi rububiyatillahi ta'ala. Itu sebuah pengakuan, kemudian sebuah ikrar dan ridha dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wastaslamu li amrihi. Kemudian dia menerima seluruh perintahnya. Tsumastaqamu ala siratil mustaqim. Kemudian dia berupaya untuk istiqamah di jalan yang lurus. Di agama yang benar. Yaitu siratal mustaqim. Ilman wa amalan. Dia harus belajar. Belajar tentang agama yang benar. Kemudian dia mengamalkannya. Falahum busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falahum kemudian beliau mengatakan falahum busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka kata Syekh di sini, dia akan mendapatkan kabar gembira di dunia maupun di akhirat ini. Karena firman Allah itu berikutnya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat dia akan turun nantinya, diperintahkan oleh Allah menjemput ruh kita, nyawa kita. Menjemput ruh dan nyawa kita ini. Yang kemudian para malaikat akan mengatakan, alla tahzanu, alla tahafu, wala tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Teman-teman sekalian, ini kita dalam rangka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya. Kita harus yakin apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan didatangi para malaikat nanti yang untuk menjemput ruh dan nyawa kita ini. Ruh dan nyawa kita ini akan dijemput. Dan mereka nanti akan berkata kepada kita ini, subhanallah,
Enggak ada. Dalam ajaran agama lain enggak ada. Yang ada hanya di agama kita ini. Kita semua sering melihat, menyaksikan saudara-saudara kita yang meninggal, barangkali orang tua kita, kerabat kita. Tapi kita tidak pernah melihatnya. Ada para malaikat. Ya. Para malaikat yang akan mengatakan, Allah tahafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan bersedih hati, bergembiralah kalian dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalian akan mendapatkan surga. Moga-moga kita yang hadir di sini ya mendapatkan ya kabar gembira, mendapatkan para malaikat yang menjemput kita, menghibur dengan ucapan seperti itu. Ya. Karena ada dua kelompok, hanya dua golongan saja ya, yang dijemput oleh para malaikat. Ya. Perkataan yang seperti ini atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik, kalau sebaliknya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini serius. Boleh kita canda, tapi jangan terus canda semua. Nanti hidup itu akan main-main. Boleh kita canda. Ya. Tapi ini serius hidup ini. Ya. Nah ini teman-teman sekalian ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Para malaikat ini akan mengatakan, nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ya adalah orang-orang yang atau makhluk yang ada di sekitar kalian sebagai pelindung-pelindung kalian. Ya. Dalam kehidupan dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian, komunitas kita ini bukan komunitas yang besar. Komunitas kita ini komunitas yang guraba. Yang guraba, yang hidup di akhir zaman. Yang kata Rasulullah SAW, bada al-Islam ghariba, ya, thumma ya'udu, ya, kama bada. Ya. Islam ini dulu ketika Allah perintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan ajarannya, dianggap aneh. Dianggap aneh. Ya. Karena masyarakat ketika itu, masyarakat jahiliyah, bergelimang harta ya, di Mekah itu. Ya, mencari keuntungan dunia. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, muncul mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh, kata Abu Jahal dan kawan-kawannya. Aneh sekali. Kemudian kata Rasulullah SAW, fasayaudu kama bada. Nanti akan kembali lagi posisinya seperti semula. Posisinya seperti semula. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, fatuba lil gharaba. Ya. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh ini. Antum sekarang mungkin ya sering menerima berita. Ya. Ini program internasional barangkali LGBT. Ya.
LGBT ini apa sih katanya? Lesbian, gay, bisek, dan transgender itu. Ini program merusak. Subhanallah, subhanallah. Allah ya Maha Suci. Bagaimana caranya? Sekarang ini baru minggu ini ya, tersebar penyakit naudzubillah min dzalik, yaitu cacar monyet atau monkeypox. Wa iyadzubillah, hampir semua yang terjangkit ini mengenai orang-orang yang terlibat LGBT. Orang-orang yang aneh perilaku seksnya. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kaumnya Nabi Lut alaihissalam dihujani batu, dilikuifasi ya, tempat tinggal mereka. Sekarang mungkin caranya berbeda, tidak mungkin. Kalau dihujani batu, karena semua bumi sekarang sudah ada penduduknya. Maka apa? Cara Allah memberikan penyakit yang aneh-aneh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, penyakit menular. Artinya sikap LGBT ini penyakit menular. Na'udzubillah min dzalik. La qadarallah, mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan jangan sampai ada keluarga kita. Ada keluarga kita yang terkena dengan penyakit ini, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena sikap-sikap seperti ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan. Maka kita ini ya, harus ya, berjuang bersama, ya, berjuang bersama menyebarkan kebaikan ini. Ya, teman-teman sekalian, ini mungkin ini yang anak kepingin sekali. Antum barangkali nggak bisa menyampaikan seperti dakwah berbicara seperti ini. Tapi antum bisa kemudian membuat program misalnya seperti beberapa daerah yang hanya menonton kemudian menyebarkan. Entah itu di IG-nya Bali Mengaji barangkali, atau di YouTube-nya. Ya setiap hari kalau bisa setiap hari. Mereka aliran sesat, ya, mereka yang punya akhlak menyimpang, setiap hari, setiap saat, ya, kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, santai dan malas. Ya, sibuk dengan dunia kita ini. Padahal dunia kita ini kita sudah tahu, kita sudah belajar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ya, harta yang sifatnya menipu. Kita ditipu oleh dunia ini. Maka teman-teman sekalian, kalau seandainya kita yang mengerti ini, ya, diam, kemudian tidak juga sadar untuk ikut bareng-bareng ini, ya, ikut bareng-bareng menyampaikan kebaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mau melakukannya tugas dakwah ini? Teman-teman sekalian yang rahimani rahimakumullah. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan mana yang paling baik, ya, yang terbaik dari di antara orang-orang tersebut. Ini ayat berikutnya nih lanjutannya. Ya, menjadi manusia yang terbaik kecuali apa?
yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisakan waktu yang setahun, ya, sebulan, sepekan. Ya, kalau enggak bisa setiap hari ya sudah sepekan. Kalau enggak bisa sepekan ya sebulan sekali. Kalau enggak bisa, ini yang keterlaluan nih, setahun sekali. Ya kan? Sisakan waktu kita berdakwah. Sekarang zamannya teknologi, kita masih manual. Kita masih manual. Zamannya teknologi canggih. Ya. Ana wallah iri sekali dengan teman-teman yang lainnya. Kita masih disibukkan dengan dunia kita. Duduk sebentar, buka ini. Ayo kita buat programnya. Berapa banyak sekarang ustadz yang kita sudah cetak. Berapa banyak sekarang. Tapi masalahnya, kader-kader kita di sini ini nggak ada yang noleh, nggak ada yang make. Nah ini teman-teman sekalian ini. Jadi kita berupaya untuk memenuhi program-program ini. Ya, program-program ini kita harus buat setiap hari. Tiap hari. Karena inilah yang kemudian membuat kita itu istiqamah. Membuat ya baterai kita tidak cepat lowbat. Lowbat ini ya, semangat kita akan luntur, hilang. Ya. Maka kita buat ini. Walhamdulillah sekarang udah banyak wadah-wadah ini. Ya. Wadah-wadah ini yang kita buat, ya, alhamdulillah sudah ada beberapa tempat. Kita barangkali, dan itu bukan barangkali ya, sudah kenyataan. Masjid menolak kita sudah. Karena kita dianggap orang aneh itu. Ya kan? Makanya antum sekarang banyak harus ini. Nggak bisa antum hadir pengajian, antum like gitu. Sebarkan semua di IG kalian. Suruh para isin sambil masak, sambil nonton. Ya. Buat kajian-kajian terus. Sebanyak mungkin terus. Ibarat ini kalau misalnya ini segelas air ini. Segelas air. Ini tergantung kita mau ngisi apa ini. Kalau sekarang ya aliran-aliran sesat semuanya mengisi gelas ini, dia akan kotor, keruh. Tapi kalau kita sirami terus kita kucurkan ini. Ya. Maka apa? Dia akan kemudian murni kembali. Murni kembali. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita mau kemudian peduli dengan kita? Ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daerah yang kalau boleh ini. Anak umpamakan seperti Mekah zaman dulu. Seperti Mekah zaman dulu. Diutus oleh Allah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau berjuang. Beliau hijrah keluar. Tapi apa? Fokus. Fokus. Yang kemudian apa? Karena fokus itu dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu 23 tahun. 23 tahun. Berubah itu semuanya. Kalau dulu, ya, dulu ada Wali Songo, subhanallah. Ya, anak pikir fiktif. Ternyata itu kenyataan memang. Ya, di bukunya Ustadz Zainal Abidin, ya, hafizahullah, itu kenyataannya ada. Mereka fokus berdakwah. Awalnya dari pertanian masuknya. Maulana Malik Ibrahim.
Kemudian datang, ada yang mengatakan rahmatullah ini atau Sunan Ampel, Maulana Ibrahim adalah Sunan Giri. Datang, ya, ada yang mengatakan ini anaknya atau keponakannya, yang penting ini kerabatnya, yaitu Sunan Ampel atau yang dikenal nama aslinya adalah Rahmatullah. Buka pondok pesantren di Surabaya itu. Ini zaman Majapahit. Subhanallah. Zaman Majapahit ini. Ya memang ya, hulu balang Majapahit sudah banyak yang muslim. Dan beliau berdakwah dengan sabar, punya anak. Ya. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Bonang luar biasa dengan dakwahnya. Sunan Derajat berdakwah dengan bisnisnya. Ya, beliau menyupport. Ini kalau kita mau pakai sejarahnya Wali Songo ini. Sunan Derajat dengan hartanya. Yaitu menyokong dakwah daripada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kemudian Rahmatullah ini, Sunan Ampel ini punya murid. Punya murid Sunan Giri. Nama asli beliau Ainul Yakin. Ini keponakan juga dari ya Maulana Malik Ibrahim, yaitu anaknya Maulana Ishak. Subhanallah, dari Sunan Giri ini bikin pesantren lagi. Ya, bikin pesantren lagi. Yang kemudian banyak dari timur tuh, dari ya Ternate, Tidore, dari kerajaan-kerajaan itu ngirimkan putra-putra terbaiknya untuk mondok di situ. Teman-teman sekalian, coba perhatikan. Ya. Ada Raden Patah juga belajar kepada Rahmatullah. Ya. Dan ini subhanallah, ya, bimbingan daripada Sunan Ampel. Kemudian juga Sunan Kalijaga belajar kepada Sunan Ampel, punya anak Sunan Muria, punya muridnya Sunan Kudus. Ya, Sunan Kudus. Nanti Sunan Gunung Jati berbeda karena beliau di Jawa Barat. Teman-teman sekalian lihat, apa yang kita lihat sini? Polanya sama, pola dakwahnya. Pola dakwahnya itu sama. Yaitu masuk dari kesehariannya. Yang diurus ya bukan hanya ceramah, akan tapi apa? Dengan kesabaran ya. Para wali songo ini sabar, masuk dengan keseharian, dengan pertanian yang saat itu nih, dengan perdagangan. Dan ini semua teman-teman sekalian sama persis seperti kita ini. Maka apa yang tinggal ini? Yang tinggal ialah ya, kitanya ini. Anak katakan ada istilah 3U. Mau, mampu, dan punya waktu. Mau enggak kita ini? Ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya, beramal saleh kemudian mengatakan, nih saya ini orang Islam, menyebarkan kebaikan ini. Wala tastawil hasanatu wala sayi'ah. Enggak sama. Yang baik dan yang buruk itu enggak sama. Ya. Idfa billati hiya ahsan. Tentu dalam menyebarkan kebaikan itu pasti ada tantangannya, ada rintangannya. Tapi apa? Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian menunjukkan masa muka. Ya. Seolah-olah enggak kenal. Banyak kan kita begitu. Ya kan? Mau berdakwah buang muka. Enggak jawab salam. Kenapa? Ente bukan kelompok ana.
Ya kan? Coba ya. Jangankan kita, Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Nabi ditegur, ini coba aja perhatikan ini. Banyak di antara kita ini sok alim, sok sudah paling pengajian. Paling rajin pengajian. Jadi kalau ngelihat orang baru mukanya seperti itu. Antum tahu baca itu abasa wa tawalla. Nabi kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Abdullah ibnu Maktum. Itu buta, enggak ngelihat Nabi buah muka atau tidak, enggak. Nabi buah muka atau enggak ngelihat. Ini orangnya melek kita buang muka, coba aja. Nggak tahu anak belajar dari mana konsep dakwah yang seperti itu. Apakah kemudian bisa menarik orang? Ya, nggak paham mana? Nggak paham seperti itu. Konsep dakwah itu harus, ya Allah, merangkul, bukan memukul. Ya, mengajak, bukan mengejek. Seperti itu ini ya. Nggak boleh kemudian kita ini, ya, bermasa muka. Dan harus seperti itu ini. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang seperti itu sikapnya, bagaimana? Tolak dengan cara yang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau seandainya ada di antara kalian, di antara yang kalian mau dakwah itu, ada gap. Ya, ada gap, ada penghalang, ada sekat-sekat ini. Maka kata Allah, kalau kita ini membalasnya dengan cara yang baik, apa kata Allah? Ka'annahu waliyun hamim. Ya. Orang kalau dibalas dengan kebaikan, insya Allah dia akan menjadi sahabat yang dekat. Ya. Dia akan menjadi teman yang dekat, teman yang baik, ya, teman yang setia. Kalau kita membalasnya dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya ya kita balas dengan cara yang sama seperti mereka, maka apa? Nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu kita ini. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita mengajarkan orang supaya apa? Jangan bermusuhan. Mengajarkan orang kita supaya ya jangan sampai tidak berbicara lebih daripada 3 hari. Akan tapi kita sendiri pelakunya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim." Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita bersikap dakwah ini. Ini kata Allah, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Kadang-kadang kita tidak sabar. Ustaz, sering Anda dapat laporan, Ustaz. Si fulan, si alan, Ustaz. Begini dan begitu, Ustaz. Ya. Antum, ya. Semua jawaban para ulama sama, masyaikh semuanya sama. Ya, isbiru wasabiru. Ya, sabar dan tetaplah bersabar. Sabar dan tetap bersabar. Teman-teman sekalian, itu solusinya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar ini dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Itu janji Allah. Kalau kita sabar terus, insya Allah kita mendapatkan keuntungan yang besar. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, ya, ini sebagai momen, ya, awal kita melangkah untuk, ya, memperbaiki diri kita, keluarga kita, karena itu yang paling utama. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, diri kita dan keluarga kita dulu. Ya. Kemudian
ya kita membuat program-program untuk membuat komunitas. Ya, untuk membuat komunitas. Dan komunitas ini teman-teman sekalian, tidak cukup, mohon maaf ini, Bali Mengaji bukan hanya ya bikin tablik akbar saja. Bukan hanya itu. Kita buat program rutinitas. Rutinitas setiap hari kalau bisa. Ya. Ini Bali Mengaji ini kalah dengan ya mengaji-mengaji yang lainnya. Padahal ya pionirnya. Ya. Kita yang mengawalinya. Ya, jangan sampai ketinggalan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum ya berjihad bi amwalikum wa anfusikum. Allah menyebutkan setiap kata jihad hampir 90% kata jihad itu bi amwalikum. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya berjihad ya hampir di seputarnya itu lebih daripada 70-an sahabat itu miliarder yang menyokong dakwah ini. Maka teman-teman sekalian ini kita punya program, alhamdulillah, doakan ya kita buat tempat pendidikan ya yang mudah-mudahan sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi insya Allah. Karena insya Allah 2 tahun lagi kita punya 3 doktor lagi. Kalau kita punya sekarang ini, doktor-doktor ini, kemudian taklim cuma di pengajian seperti ini. Kapan mau majunya? Kapan mau majunya? Ya. Maka ini adalah program kita bersama teman-teman sekalian. Kita bareng-bareng semuanya. Ya. Dan permasalahan kita ini hampir sama di seluruh tempat. Kemarin Anda berkesempatan untuk silaturahim ke Banjarmasin. Mirip. Sama. Nggak ada bedanya. Sama persis. Bahkan ya kita punya kelebihan di sini, mereka punya kelebihan di sana. Jadi kurang lebih hampir sama keluhannya. Tapi alhamdulillah Allah pilihkan kita ini sebagai orang-orang yang peduli terhadap dakwah nih. Maka apa? Ayo bareng-bareng bergandengan tangan kita peduli untuk ini. Ya, kita sama-sama nih. Ya, kita punya wadah ini, ayo kita masuk. Ya, jangan kemudian ya mohon maaf kadang-kadang Anda dengar dari beberapa teman-teman wadah yang kita miliki ini dicacat, di ini. Itu banyak, teman. Kita memang bukan orang yang sempurna. Kita ini bukan orang yang sempurna kita ini. Tapi kalau seandainya kita mencacat, ya apa yang kita ini, lalu siapa? Lalu siapa? Ya, hati-hati. Ya, hati-hati kita ini. Kita punya wadah, insya Allah apa? Kita programkan dari anak-anak sampai nenek-nenek, insya Allah. Sampai nenek-nenek insya Allah. Doakan ini. Karena apa? Karena kata ulama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pendidikan itu tuntutlah ilmu dari buayan sampai kemudian liang lahat. Maka kita harusnya ya semua bareng-bareng. Dari anak-anak kita masuk program. Hati-hati teman-teman sekalian. Sekolah mendidik di tempat ya sekolah-sekolah mereka. Jangan hanya program main, program ini saja yang itu. Yaitu program yang paling utama dan yang pertama. Tadi malam anak kemudian juga ceramah di depannya wali murid anak masnya mau lulus. Dan kami punya murid lulus kelas 6. Hafal 15, ada yang sekarang ada yang sudah hafal 30 juz. Tapi orang tuanya sudah kita sediakan dulu mengeluh, Ustaz, anak kami nak mau jauh-jauh di pesantren. Kita buatkan.
MTS generasi emas kita buatkan karena keluhan kalian. Tapi masukkan anaknya di sekolah-sekolah mereka. Ini anak yang hafal Quran, 1 ayat 6 bulan kemudian, 1 ayat dah hafalan. Gak ada hafal Quran. Siapa yang salah? Kalian yang salah, para orang tua. Yang salah masukkan anaknya. Karena kata Rasulullah SAW, ya, wa ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah satu anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya membuat dia seperti Yahudi, seperti Nasrani, atau seperti Majusi. Antum tahu ini maknanya? Hadis ini nih, sebodoh-bodoh orang Islam, sebodoh-bodoh orang Islam. Tidak ada yang mengatakan, nak, kamu murtad sana, nak. Nggak ada. Nggak ada. Sebodoh-bodoh orang Islam, nak, kamu murtad sana. Nggak ada. Tapi sepintar-pintar orang Islam nggak sadar kalau dia memurtadkan anaknya. Pandai-pandai orang Islam tuh nggak sadar memurtadkan anaknya. Kenapa? Dengan apa? Dengan cara dimasukkan anaknya ke sekolah atau pendidikan non-muslim. Allah, antum dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena masih ada beranggapan sekolah-sekolah Islam itu terbelakang dan tertinggal. Karena kita yang berduit gak mau mendanai. Ini ada Ustadz Edi di sini, mudir di Penogoro. Tanyakan kepada beliau nih. Yang bayar nih sekarang itu hanya 10%. Semua yang terpapar ini. Tapi di mana kemudian ini ya? Tanggung jawab ini. Nah ini teman-teman sekalian. Ini mudah-mudahan kita ya dan teman-teman mungkin di rumah masing-masing ya kita harus membuat komunitas agar kita ini istiqamah di jalan yang benar. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kita semua ini, artinya mengambil ruh kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah seperti itu. Demikian barangkali kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.